sedang ramai diperbincangkan di Twitter dengan hashtag Gilang, sang predator fetish kain jarik. Cerita selengkapnya dapat kalian temukan di thread yang disebarkan oleh @m_fikris. Kurang lebih cerita singkatnya sebagai berikut. Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kita dapat membangun channel ini bersama-sama. Oke? Sebelum memulai ceritanya, kalian harus mengerti fetish merupakan rangsangan seksual melalui fantasi atau perilaku seksual yang melibatkan benda yang tak hidup. Dalam kasus ini, Gilang sang pelaku memiliki fetish terhadap korban yang diikat menggunakan kain jarik. Pada awal cerita, kalian akan mengetahui kejadian berlangsung ketika korban masih menjadi maba di salah satu PTN di Surabaya. Tiba-tiba, ia mendapat DM dari Gilang untuk meminta di fallback. Gilang mengaku sebagai anak UNER angkatan 2015. Ia juga meminta nomor WA korban untuk menjelaskan riset penelitiannya. Kejadian janggal pertama ketika korban memberikan nomor WA sembari ngechat iku yang berarti itu. Gilang merasa tersinggung dan merasa kata tersebut tidak sopan. Tetapi korban tidak menghiraukannya dan percakapan mereka lanjut di WhatsApp. Di WA, Gilang menjelaskan bahwa dia sedang ngadain riset tentang bungkus-membungkus. Menurut pelaku, ketika seseorang dibungkus dan dibuat tertekan, akan keluar reaksi natural dan kondisi emosionalnya seperti gugup, menangis, dan takut. Intinya, dengan bungkus-membungkus, pelaku juga meyakinkan dapat dijadikan sebagai terapi. Awalnya, korban menolak karena agak takut dengan penjelasan pelaku. Tetapi pelaku memohon-mohon beralasankan bahwa ia merupakan mahasiswa akhir. Akhirnya korban pun mengiyakannya. Dari percakapan mereka, Gilang sang pelaku mengaku memiliki riwayat penyakit vertigo akut sehingga mengganggu pemikiran dia. Makanya ia sempat marah ketika mendengar kata iku. Untuk melakukan kegiatan bungkus-membungkus itu, diperlukan partner untuk membungkus. Karena alasan pandemi COVID-19, korban meminta bantuan dari teman SMA-nya. Itu pun sempat mendapat teguran dari pelaku dengan alasan takut salah menyampaikan. Tibalah saatnya untuk melakukan riset. Gilang meminta korban untuk dibungkus nantinya memakai kain jarik. Risetnya dimulai dengan melakban bagian mata dan mulut, serta seluruh badan. Kemudian ditutup dengan kain jarik dan diikat layaknya pocong kurang lebihnya. Korban mulai dibungkus pada pukul kurang lebih 9:55 dan selesai pada pukul 1 siang. Tak cukup sampai di situ, pelaku juga meminta korban untuk membungkus temannya. Instruksi seperti cara melakban diberikan pelaku melalui via WhatsApp. Beberapa kali, pelaku juga meminta korban untuk memfoto ulang kegiatan serta merekamnya. Kejadian aneh memuncak ketika teman korban merasa kehausan dan sesak nafas. Otomatis, sang korban mencoba untuk melepaskannya. Berbeda pandangan dengan Gilang, sang pelaku. Ia melarang untuk memberhentikan penelitiannya. Bahkan ia memaksa serta mengancam bahwa penyakit vertigonya bisa kambuh dan membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Pelaku juga sempat menelpon teman korban untuk tetap tenang dan melanjutkan penelitiannya. Korban pun kesal karena penelitian macam apa yang memaksa subjek penelitiannya. Intinya, korban yang kesal mulai marah-marah kepada pelaku, hingga membuat pelaku menangis. Pelaku mengaku gemetaran dan mohon-mohon untuk tidak menekan dia. Pelaku juga menuntut korban untuk minta maaf. Korban pun mengalah dan minta maaf. Ketika sudah tenang, bukannya meluruskan konflik yang tadi, pelaku malah meminta korban untuk mengulang
proses bungkusnya. Korban pun pasti menolak. Di malam hari, pelaku membuat story WA seakan-akan berasal dari keluarga pelaku, menyampaikan bahwa Gilang sedang sakit parah dan meminta siapa saja yang bermasalah silakan menghubunginya. Korban yang merasa langsung membalas status tersebut. Namun, walaupun ngechat dengan pihak keluarga, intinya tetap sama, yaitu meminta korban untuk mengulang kembali kegiatan bungkus-membungkusnya dengan alasan agar Gilang bisa tenang. Akhirnya, korban yang merasa kesal meminta untuk mencari relawan yang lain saja dan membagikan kisahnya di Twitter. Ternyata, korban dari Gilang ini bukan hanya dia saja. Cukup aneh kan? Hati-hati ya buat kalian yang mendapatkan pesan dari orang lain atau orang yang tidak dikenal dan meminta melakukan hal-hal yang aneh. Sebaiknya ditolak saja. Anyway, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang memiliki kritik dan saran, kami sangat membukanya di kolom komentar. Sampai jumpa.